Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor dan Dokter sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Untuk saya berkesempatan untuk ikut dalam pre-event webinar Dukul Smart INTV ke-9. Untuk materi yang pertama, saya ingin sharing mengenai pembacaan CT scan sinus paranasal preoperasi dengan menggunakan lamellar system. Saya namanya Lasari Kusuma Dewi dari FK Undip, Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Ya, seperti yang kita ketahui, sebetulnya perkembangan sinus paranasal itu tidak tepat sama di setiap usia, sehingga kalau kita melakukan CT scan terlalu dini pada anak-anak, tentu saja akan memberikan hasil yang negatif palsu. Artinya, tampak seperti ada sinusitis, padahal sebetulnya sinus tersebut belum berkembang sempurna. Adapun sinus yang sudah berkembang sejak awal lahir hanyalah sinus maksila dan ethmoid. Indikasi untuk penggunaan CT scan ini pada kelainan sinonasal, pada rhinosinusitis akut, biasanya kalau kita mencurigai adanya komplikasi orbita. Kemudian pada rhinosinusitis kronik diindikasikan pada pasien-pasien yang gagal dengan terapi appropriate medical treatment atau pasien yang sudah kita rencanakan untuk tindakan operasi. Sedangkan pada kasus neoplasma maupun trauma, CT scan sangat diperlukan untuk mengetahui lokasi dan luasnya patologi. Untuk persiapan CT scan sebelum operasi, kita meminta CT scan pada 3 potongan, koronal, sagittal, dan aksial. Idealnya adalah setengah sampai 1 mm. Kemudian yang kita minta adalah bone window setting. Bone window itu tampak seperti gambar yang di atas, sedangkan yang substitute setting seperti gambar yang di bawah. Untuk pasien-pasien dengan tumor, kita menggunakan kontras, tapi pada kasus-kasus inflamasi, kita hanya menggunakan CT scan polos. Nah, sebenarnya pada saat kita membaca CT scan, apa saja poin penting yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita bisa melakukan review untuk CT scan itu sendiri, kemudian kita melakukan identifikasi sinus, kita menganalisis drainase dari sinus, dan adanya anatomi, variasi anatomi yang mempengaruhi drainase sinus tersebut. Kemudian kita juga melakukan evaluasi pada septum dan konta, serta kita mengevaluasi adanya area bahaya yang kita gunakan menggunakan flux pneumonik. Nah, kenapa kita harus mengevaluasi atau kita harus menilai CT scan sebelum operasi? Jadi, kalau kita melakukan tindakan operasi endoskopi, kita hanya menggunakan lampu cahaya ya, light source di dalam lorong yang sempit. Jadi, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi, misalnya kita berharap lorong itu tampak jelas di kanan kirinya seperti ini ya, tapi ternyata semua hanyalah tampak seperti pintu-pintu yang tertutup. Sehingga kita perlu mempelajari apa sih yang ada di balik pintu-pintu tersebut. Nah, jadi ini bisa sebagai bayangan. Jadi CT scan membantu kita untuk melihat atau membayangkan secara 3 dimensi kondisi pada anatomi pada pasien. Jadi ini adalah contoh CT scan pada kadaver. Nah, kenapa penting? Tentu saja kalau tindakan kita kurang tepat karena kita tidak melakukan evaluasi preoperasi, kita bisa menimbulkan komplikasi dan rekarensi setelah operasi. Jadi, mempelajari anatomi atau kita mempelajari CT scan sebelum operasi itu suatu kewajiban. Nah, sekarang kita mulai dengan review dari CT scan. Kita lihat ada 3 CT scan ini. Ketiganya sama-sama CT scan koronal, tapi hanya satu sebetulnya yang memenuhi kriteria untuk bisa kita baca dengan baik. Jadi kalau kita perhatikan dengan jelas, pada CT scan pertama dan kedua itu tidak menampilkan secara lengkap sinus paranasal. Pada CT scan pertama, kita tidak bisa melihat sinus sphenoid, sedangkan pada CT scan yang kedua, kita tidak bisa melihat sinus frontal. Jadi yang ideal adalah kita bisa melihat mulai dari sinus frontal sampai dengan sinus sphenoid. Sehingga ini adalah marker yang dibuat oleh dokter radiologi atau radiografer, sehingga kita bisa lihat nih dari marker ini sebetulnya semua sinus itu bisa terlihat atau tidak. Apabila kita membutuhkan CT scan sagittal, terutama pada kasus-kasus yang
mengenai area recessus frontalis atau area frontal, kita memerlukan tidak keseluruhan dari potongan sagittal sebetulnya. Kita hanya membutuhkan mulai dari recessus frontalis kanan sampai ke recessus frontalis kiri. Jadi kira-kira batasnya seperti ini. Jadi di lamela papiracea kanan sampai lamela papiracea kiri. Karena yang akan kita nilai sebetulnya pada CT scan sagittal ini adalah area drainase dari sinus frontal. Jadi kita tidak perlu menghabiskan film untuk melihat sampai ke lateral. Nah, selain itu pada CT scan kita juga bisa melihat kondisi patologi yang ada, adanya air fluid level, air bubble, ataupun penebalan mukosa, semua itu bisa tampak dengan CT scan. Nah, konsep yang saya ingin bawa pada pagi hari ini, kita tidak membaca secara detail ya keseluruhan untuk CT scan karena mungkin waktunya tidak memungkinkan. Jadi untuk hal yang praktis sebelum kita operasi kita bisa mempelajari CT scan ini berdasarkan lamellar system. Jadi nanti kita lihat apa itu lamellar system. Ini adalah lamellar system. Ini adalah sinus paranasal dipotong sagittal ya. Kemudian yang bagian atas dipotong aksial. Jadi kita bisa lihat ini adalah sisi anterior dari kavum nasi dan di bagian posterior kita bisa melihat sela tursika. Nah, lamellar system ini memudahkan kita untuk identifikasi sebetulnya. Jadi ini merupakan pedoman kita saat kita melakukan tindakan operasi. Adapun 5 lamela yang kita miliki pada sinus paranasal, lamela yang paling depan atau anterior adalah processus uncinatus. Di sini kita bisa lihat pada warna hijau muda. Kemudian di posteriornya ada bulla ethmoid. Lamela yang ketiga adalah basal lamela dari contra media. Lamela yang keempat adalah contra superior. Dan lamela yang terakhir adalah dinding anterior dari sinus sphenoid. Nah, kalau kita lihat secara diagram, lamela ini bentuknya berjajar dari anterior sampai posterior dan semua dibentuk oleh tulang sehingga ini bisa menjadikan landmark kita dalam tindakan operasi. Nah, lamela yang pertama adalah processus uncinatus. Bagaimana kita mengidentifikasi? Jadi processus uncinatus itu kalau kita menggunakan potongan koronal, kita akan melihat 3 bentuk processus uncinatus yang berbeda. Di sisi paling anterior, di mana kita belum melihat adanya bulla ethmoid ataupun daerah osteomeatal kompleks, kita akan melihat processus uncinatus pars vertikal. Jadi yang vertikal ya melekat ke entah ke lateral, bisa ke superior ataupun ke medial. Nah, pada potongan berikutnya ini adalah processus uncinatus di mana kita bisa melihat perlekatan dengan jelas dari ujung dari processus uncinatus yang ke lateral. Sini pada processus uncinatus yang kanan, kita bisa lihat dia melekatnya ke superior. Jadi tidak melekat ke mata ya, tapi melekat ke superior. Sedangkan pada processus uncinatus yang kiri, ini melekat ke lamela papiracea. Nah, untuk gambar yang ketiga, ini adalah area kompleks osteomeatal, di mana biasa kita nilai ya, apakah osteomeatalnya terbuka atau tertutup seperti itu. Sebetulnya kita lihat di sini adalah processus uncinatus pars horizontal. Jadi yang letaknya sudah horizontal dan berada di inferior dari osteomaxilla. Jadi di sini akan tampak seperti tepi bebas dari processus uncinatus. Jadi processus uncinatus kalau kita lihat itu bisa berbeda tergantung posisinya. Nah, yang kedua adalah lamela yang kedua adalah bulla ethmoid. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bulla ethmoid menggunakan CT scan? Yang pertama tentu saja bulla ethmoid sangat mudah diidentifikasi menggunakan potongan koronal. Kita mulai dulu dari potongan koronal. Bulla ethmoid itu merupakan bagian juga dari ethmoid anterior. Jadi, kalau kita mau mencari ethmoid anterior, landmark kita pada potongan koronal adalah perlekatan concha media atau concha media masih yang pars vertikal. Jadi kita bisa melihat perlekatan concha media ke superior. Selule yang ada di sebelah lateral dari concha media, baik kanan ataupun kiri, ini adalah bulla ethmoid. Nah, sekarang kita bedakan
pada saat kita melihat menggunakan potongan sagital. Pada potongan sagital di sini kita lihat ini FR itu recessus frontalis. Di sini kita ambil sebagai patokan masih sama, kita ambil concha media sebagai patokan. Jadi ini adalah concha media, kita cari perlekatan concha media yang ke superior. Ini adalah lamella basalis dari concha media. Selule yang ada di anteriornya itu adalah gula etmoid. Sedangkan pada potongan aksial, kita harus melihat dulu concha media, sama ya, kita menggunakan patokan sebagai concha media, sebagai landmark. Kemudian kita lihat perlekatannya ke lateral, selule yang ada di anterior dari perlekatan concha media tersebut itu adalah gula etmoid. Lamela yang ketiga merupakan basal lamela dari concha media. Basal lamela itu dibentuk oleh concha media yang horizontal, jadi perlekatan concha media yang ke lateral, jadi concha media yang pas horizontal. Dia lokasinya tepat di posterior dari gula etmoid. Bagaimana kita mencari atau mengidentifikasi dari CT scan? Nah, kalau tadi kita lihat pada potongan sagital, kita bisa ikuti tadi ya concha media, kita ikutin, kemudian kita cari perlekatannya yang ke superior. Nah, ini adalah lamella basalis. Nah, kalau pada potongan koronal, kita bisa melihat nih pas horizontalnya tampak jelas. Jadi, kita bisa cari potongan CT scan pada CT scan koronal, medianya sudah lekat lateral, jadi tidak ke superior lagi, tapi ke lateral. Nah, pars horizontal ini adalah merupakan bagian dari lamella basalis. Demikian juga dengan potongan aksial. Lamella basalis akan tampak seperti garis horizontal yang membagi etmoid menjadi etmoid anterior dan etmoid posterior. Apa kepentingannya? Lamella basalis tadi ya, membagi etmoid menjadi etmoid anterior dan posterior, sehingga dia membatasi kedua etmoid. Lamella yang keempat adalah concha superior. Jadi kalau kita sudah membuka lamella basalis, kita akan mencari concha superior. Bagaimana kita mengidentifikasi dengan menggunakan CT scan. Jadi kita bisa mengidentifikasi dengan CT scan potongan sagital, kita bisa cari concha yang berada tepat di superior dari concha media. Jadi kita cari potongan yang tampak jelas concha media, terdapat perlekatan ke superior, kemudian bangunan yang ada di superior dari concha media itu adalah concha superior. Sedikit sulit apabila kita mencari pada potongan aksial. Kita harus melihat dengan jelas septum, kemudian kita harus mencari adanya selule pada potongan aksial. Untuk yang etmoid itu tampak lebih kecil dibandingkan untuk etmoid yang posterior, yang anterior lebih kecil. Nah, di sini kita bisa lihat nih adanya meatus superior, sehingga ini adalah merupakan bagian dari concha superior. Sedangkan untuk potongan koronal, concha superior biasanya tampak sebagai bagian vertikal di atas atau di superior dari concha media. Jadi tampak jelas pada potongan koronal dan sagital. Nah, lamella yang terakhir adalah lamella kelima atau dinding anterior dari sphenoid. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan potongan sagital. Untuk landmark dari sphenoid sebetulnya cukup jelas. Jadi kita bisa melihat pada potongan sagital itu dinding superior atau tepi atas dari koana. Itu adalah dinding anterior dari sphenoid. Begitu juga dengan potongan aksial. Itu akan tampak dinding anterior dari sphenoid. Sedangkan pada potongan koronal, mohon maaf ini seharusnya akan tampak gambaran koana yang sudah terbentuk sempurna. Sehingga kalau yang ini kita masih berada di etmoid posterior. Nah, kenapa menggunakan lamellar system ini penting? Jadi seperti pada video berikut, apabila kita menemukan pasien yang polipnya penuh, gitu ya,
dari anterior sampai posterior, sehingga kadang kita lupa kita sampai di mana. Kita selalu melakukan prosedur step by step. Yang pertama, kita mengambil dulu processus uncinatus, kemudian kita membuka ostium sinus maxilla, sehingga kita akan bertemu dengan lamela yang kedua, yaitu bula ethmoid. Nah, setelah kita bertemu bula ethmoid, kita lakukan ethmoidektomi anterior, kita bersihkan selule-selulenya. Setelah kita mengambil seluruh dari ethmoid anterior atau bula ethmoid, kita akan bertemu lamela yang ketiga, yaitu lamela basalis. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita lakukan, kita membuka lamela basalis ya, bangunan pertama yang harus kita identifikasi adalah concha superior sebagai lamela yang keempat. Karena apa? Kalau kita tersesat, kita tahu di ethmoid itu ruangannya sangat sempit, kita bisa tersesat terlalu ke superior menuju ke skalbes, kalau terlalu ke lateral bisa menuju ke orbita. Nah, setelah lamela yang keempat tercapai atau terlewati, kita bisa melihat dinding anterior dari sinus sphenoid. Jadi untuk memudahkan kita melakukan tindakan operasi. Nah, saya ingin mengenalkan mengenai penggunaan DICOM fluid. Ini apabila kita menggunakan, di sini kami menggunakan reaksis untuk melihat CT scan ataupun MRI hasil radiologi dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Nah, pada reaksis ini kita bisa mempunyai berbagai pilihan seperti ini. Di bagian atas ini kita bisa lihat apakah kita hanya mau melihat satu foto saja atau kita bisa melihat tiga tampilan sekaligus, baik itu potongan aksial, potongan koronal, maupun menggunakan potongan sagital. Nah, apa sih keuntungannya menggunakan aplikasi tersebut? Jadi dengan aplikasi ini kita bisa melihat dengan jelas struktur bangunan yang kita ragu. Misalnya seperti ini. Kita ingin mencari sinus frontal. Jadi kita identifikasinya landmarknya adalah frontal beak. Kemudian kita ingin melihat apakah kita sudah tepat pada gambaran aksial dan koronal. Ini koronal sudah tepat, aksial kita pindahkan. Jadi kita bisa lihat nih garis biru tuanya akan berjalan. Ya, dia akan sejajar dan dia akan memotong frontal peak. Nah, ini akan tampak frontal peak pada bentukan aksial. Dan sedangkan pada potongan sagital, ini juga akan kita geser dan kita bisa melihat. Nah, kemudian kita akan menilai bagaimana recessus frontalis pasien ini. Nah, kita akan cari dengan menggunakan potongan koronal. Biasanya kita bingung, ini sudah di recessus frontalis atau belum? Nah, untuk memastikan kita bisa lihat nih konfirmasi pada garis yang ada di potongan sagital. Ya, jadi kita lihat di sini adalah sagital kanan ya. Jadi kalau kita anterior atau posterior kan kursornya ini, kita bisa lihat, oh ini kita masih di frontal, kemudian ke posterior sedikit, kita sebenarnya sudah mulai masuk di area recessus frontalis. Nah, ini kita benar-benar berada di area recessus frontalis. Apa sih kepentingannya? Kepentingannya adalah apabila kita harus membuka recessus frontalis, kita bisa menganalisis ada tidak variasi anatomi yang menimbulkan obstruksi di daerah recessus frontalis, seperti misalnya adanya sel agrenasi, kemudian adanya sel suprabular cell, dan yang lain sebagainya. Nah, pada pasien ini, tadi kita misalnya sudah melihat identifikasi sinus frontal, kemudian tadi kita ingin melihat bagaimana sih gambaran tumor atau kelainan yang ada di maksila pada pasien ini misalnya. Karena ini pasiennya cukup unik ya. Di sini kita bisa lihat, di sini kita melihat mata. Nah, sekarang kita mau melihat daerah osteomeatal kompleks. Ya. Pada foto di mana tampak gambaran seperti ini ya, lesi isodens memenuhi sehingga kita nggak bisa tahu kita sudah tepat berada di osteomeatal kompleks atau tidak. Kita bisa mengkonfirmasi dengan potongan
aksial maupun potongan sagital. Jadi seperti yang kita lihat ini, kalau kita tadi ingin mencari proses sus uncinatus yang pars horizontal, kita biasanya mencari daerah kompleks osteomiatal, di mana kita cari konka media yang ke superior. Nah, ini pada sisi kanan sulit nih diidentifikasi. Nah, jadi kita bisa dibantu dengan bantuan aplikasi tersebut. Di sini kita bisa lihat, oh ini ternyata memang ada tumor yang menimbulkan pendesakan ya ke dinding medial dari sinus paranasal, sehingga dia menyebabkan proses sus incinatusnya mungkin sudah mengalami destruksi, begitu juga dengan konka medianya jadi terdorong ke arah medial. Nah, ini kita bisa konfirmasi apakah kita masih bisa menemukan proses sus incinatus atau struktur yang lain atau tidak. Di sini kita bisa lihat dengan lebih jelas. Begitu juga kalau kita misalnya tersesat, kita mau mencari membedakan apakah kita sudah sampai di sphenoid atau masih di ethmoid posterior. Tadi ya, kalau ethmoid posterior, kita lihat konka media itu melekatnya ke lateral. Sedangkan kalau kita sudah sampai di sphenoid, nah seharusnya ini, atap kuana seharusnya sudah terbentuk sempurna. Ini ditandai juga, kita bisa lihat pada potongan sagital, kita tepat di atap kuana, di dinding anterior dari sphenoid, itu tadi lamela yang kelima. Nah, ini adalah keuntungan menggunakan program komputer untuk membaca CT scan dengan 3 planar sekaligus. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan share sedikit tentang apa sih yang penting pada CT scan preoperasi ini. Jadi yang pertama, bila tidak ada CT scan, tentu saja kita tidak bisa melakukan tindakan operasi karena kita tidak mempunyai landmark, kita tidak tahu struktur anatomi dari pasien kita. Kemudian setelah ada CT scan, kita harus identifikasi landmarknya, kita identifikasi variasi anatomi yang menyebabkan gangguan, kemudian mengakses drainase pathway-nya, baik itu dari frontal recess, osteomiatal kompleks, ataupun sphenoethmoidal recess. Kemudian kita harus mengidentifikasi juga kemungkinan terjadinya potensi komplikasi atau danger area yang kita sebut sebagai close mnemonic, yaitu yang perlu diingat, C itu cribriform plate, kemudian L itu lamina papyracea, O untuk Onodi cell, S itu untuk sphenoid cell, dan E untuk arteri ethmoid anterior. Kemudian jangan lupa kita juga tetap harus membaca atau mengevaluasi septum dan konka, baik itu konka inferior maupun konka media. Dan penggunaan teknologi untuk membaca CT scan secara digital itu sangat membantu kita untuk menganalisis sehingga kita bisa memberikan evaluasi yang lebih akurat terhadap struktur anatomi pasien kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu pada workshop PES yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.